Selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Priyono Pekebun Buah. Hari ini sama saja tidak bisa keluar-keluar alias malas keluar puasa ini. Jadi saya akan bahas tentang bibit aja ya. Jadi cara memilih bibit cangkokan yang baik, yang benar-benar siap untuk kita tanam di lapangan. Jadi ini sebagai pertimbangan aja teman-teman. Nanti kalau untuk memilih bibit kan kadang-kadang ngeliat bibit banyak gitu kan, banyak konsumen di sini yang bingung untuk memilihnya. Nanti coba kita kasih pertimbangan ya. Oke, kita langsung ke bibitnya aja. Nah ini teman-teman contoh-contoh bibit yang ada di lokasi kita ini. Ini bibitnya. Kita lihat ada yang sudah berbunga, ada yang tinggi, ya kan. Nah, ini contoh bibitnya semuanya. Ini dari cangkok. Kalau kita milih bibit, kalau saya mutlak dari cangkok ya, bukan lebih baik, tapi harus dari cangkok kalau kita nanam. Karena apa? Kalau kita nanam dari bibit okulasi atau sambungan, nanti kalau jambu air itu, jambu kristal itu dari batang bawahnya dia akan tumbuh terus dari batang bawahnya. Kalau dia bibit asal okulasiannya itu contohnya nih, ini kan ini sumi pala ya, ini sumi pala. Jadi ini dari batang bawahnya, ini dari akarnya, ini kadang-kadang keluar dia, nggak hanya dari batang, dari akarnya juga dia bisa tumbuh. Jadi cukup menyulitkan kita nantinya dalam hal perawatan. Jadi bibit untuk jambu kristal yang pertama itu harus sebaiknya kita pilih dari cangkok. Terus kedua tadi itu kita lihat dulu ya, tadi ada yang bibit agak rendah, yang ini ada tinggi. Tadi udah saya pisahkan aja di sini yang untuk bibit cangkok. Jadi kita tidak ada alternatif untuk milih bibit okulasian ya, tapi saya bicara tentang bibit cangkokan. Ini semua yang kita tanam nih cangkok-cangkokan semua. Nah itu, jadi kalau cangkokan itu kelebihannya dia lebih batangnya besar kan, lebih cepat berbuah, daunnya juga dia percabangannya lebih bagus. Nah ini teman-teman semua, kita perhatikan ada berbagai jenis bibit. Yang pertama bibit yang kecil rendah berbuah. Terus ada bibit yang kutilang, kuris tinggi langsing ya. Ini kecil tapi panjang, dan ini adalah yang memiliki batang besar tapi dia pendek. Nah ini untuk kalau kita mau menanam itu sebaiknya kita akan pilih yang mana. Kita bahas satu persatu teman-teman semua. Yang ini bibit ini terlalu kecil, dia lebih sudah berbuah. Kadang-kadang konsumen kalau mau beli dia senang yang ada buahnya seperti ini, karena dipikirnya udah pasti akan terjaminan ini pohon akan berbuah ya. Terus dia harapkan juga yang keduanya itu akan jadi, padahal itu salah menurut saya. Jadi pohon sekecil ini tetap akan gugur atau akan kita buang, akan kita gugurkan karena tidak sesuai dengan besarnya batang. Kalau kita pertahankan, batang kita pastikan akan patah. Nah, jadi yakinnya sebenarnya konsumen milih yang ini karena dijamin akan bisa berbuah. Padahal kalau untuk jambu kristal itu pasti akan berbuah, mudah kok berbuahnya kan. Saya belum pernah ketemu kesulitan untuk membuahkan di jambu kristal, yaitu asal syarat-syaratnya pelajari aja video kita yang sebelum-sebelumnya ya teman-teman sekalian. Jadi ini kita eliminasi teng-teng silang, tidak saya pilih ya. Ini sekarang kita bandingkan. Wah ini jadi taparan nih, kelihatan nggak? Nah ini, jadi ini pohonnya, ini manjang, ini kira-kira tingginya satu lengan. Teman-teman sekalian harus hafal ya, satu jengkal teman-teman sekalian ada berapa senti ya? Saya sih 22, 1, 2 ya, sekitar 50-an senti, 53 senti ya, 50-an senti ini. Terus yang ini cuman ketinggian 25 cm. Jadi ini spread tingginya agak jauh.
Nah ini kalau kita tanam pilih yang mana ya, ini kalau tinggi ini udah jelas sebenarnya. Untuk menumbuhkan tinggi itu agak lebih kalau kita bandingkan ini dengan ini, jelas kita akan pilih yang tinggi karena untuk meninggikan batang. Jadi tanaman sama-sama kecil tapi berbunga itu pilih yang lebih tinggi, karena kalau tinggi ini dia akan lebih lama membentuk tinggi daripada membentuk bunga. Jadi untuk pertumbuhan tinggi sebenarnya di sini ke sini saja sudah 1 bulanan nanti jaraknya, karena energi untuk tinggi ini agak lama. Oke, sekarang berbunga dengan yang tinggi. Sekarang yang tinggi kita bandingkan dengan yang pendek besar. Nah, ini kalau yang yang kecil ini berbatang kecil dengan batang besar, otomatis batang besar dia mempunyai akar yang lebih banyak di dalamnya sini. Kalau kita beli bibit harus diangkat gini ya, berarti udah kuat apa belum perakarannya. Jadi ini akarnya yang jelas ini lebih banyak. Kalau batangnya besar, akarnya lebih banyak, nanti pertumbuhannya dia akan lebih cepat. Misalnya kita hitung waktu saja di sini selisih ketinggian cuma 1 jengkalan ya, sekitar 20-an cm. Tapi dalam waktu 1 atau 2 bulan ke depan ini pertumbuhannya dia akan lebih tinggi daripada ini. Karena apa? Karena yang di sini akarnya dia jauh lebih banyak untuk mempercepat pertumbuhan, dan batangnya juga lebih besar. Otomatis dia untuk menyangga buah itu akan lebih cepat daripada batang yang sekecil ini. Jadi antara yang tinggi kecil kutilang dengan ini yang pendek besar, teman-teman pilihkan batang yang pertimbangan yang batangnya besar. Nah, jadi itu untuk memilih bibit tanaman supaya nanti hasilnya dia bagus ya. Dan ini hasil seleksi kita yang kita tanam. Lihat sendiri pertumbuhannya semuanya lebih bagus. Tapi sebenarnya dibanding ini kan lebih kecil ya, lebih bagus ini nanti yang ditanam batangnya lebih besar itu. Oke teman-teman, itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah ya, insya Allah saya jawab. Bila ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.